ditanyakan oleh yang ditanyakan oleh teman ini tadi apa? Mohon maaf. Soal untuk pencegahannya, Romo. Oke, pencegahan. Baik. Rosa ya. Rosa, pencegahannya mungkin pemerintah yang lebih tahu program mereka apa. Baik itu pemerintah kota maupun pemerintah pusat, tentu untuk menangani yang sifatnya terorisme itu mereka tahu lebih. Tetapi dari kami yang difasilitasi oleh pemerintah kota secara tidak langsung, pencegahan itu berupa apa? Tentu saja dialog lintas agama. Dialog lintas agama yang terjadi secara sistem atau struktural itu di sini ada yang namanya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama itu. Itu yang ada tingkat kota, tingkat provinsi, dan cukup eksis di Surabaya itu. Pertemuan antara tokoh-tokoh agama dari berbagai agama itu rutin untuk berkumpul, berdialog, lalu juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan kerukunan itu tentu menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk meredam konflik ataupun kesalahpahaman yang terjadi. Lalu yang kedua, yang saya support dan saya juga tidak kalah setuju adalah langkah pemerintah untuk meminimalisir kemiskinan, ya, dengan cara meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Surabaya khususnya, baik dengan memfungsikan berupa BPJS ataupun berupa pelayanan kesehatan yang baik, sekolah gratis, atau banyak hal yang lain yang meringankan beban hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya yakin dan percaya bahwa situasi di mana masyarakat semakin sejahtera itu tingkat untuk mereka melakukan kejahatan-kejahatan juga semakin berkurang. Saya percaya untuk itu. Dan itu juga sudah dibuat oleh pemerintah, saya pikir ya, baik pemerintah pusat maupun Surabaya khususnya. Itu suatu cara yang baik. Kemudian cara yang lain tentu yang kami fasilitasi sendiri bukan oleh pemerintah tapi oleh gereja, ya tadi dialog lintas agama. Kemudian saya sendiri juga memotivasi karena saya mendampingi anak-anak muda di Gereja Ngagel, anak-anak muda, anak-anak remaja, sampai dengan anak-anak balita, kegiatan-kegiatan yang melibatkan unsur lintas agama itu baik, atau masyarakat itu baik. Misalkan baksos, ya. Baksos jangan hanya untuk masyarakat yang Katolik saja, tetapi juga lintas agama, mereka yang memerlukan. Dan jangan diembel-embeli dengan katakanlah identitas gereja atau agama tertentu. Sudah namanya bakti sosial, ya berikan itu sebagai bantuan murni untuk mereka yang kesulitan secara ekonomi atau membutuhkan begitu. Lalu teman-teman muda pada saat bulan puasa mengadakan pembagian takjil, ya, mereka sendiri yang buat itu, lalu dibagi di depan gereja, di jalan untuk orang yang berjalan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ikut merasa gembira dan merasa sebagai saudara yang ikut senang pada saat saudara-saudari Muslim itu sedang mengadakan menjalani puasa di bulan Ramadan, semacam itu. Dan banyak hal lagi kegiatan yang saya pikir ini penting untuk menanamkan sikap berdialog dengan sesama. Begitu, Rosa, yang boleh saya bagi. Untuk yang pemerintah tentu mereka yang lebih tahu ya, tapi sejauh yang saya tahu, apa yang mereka buat dalam dialog lintas agama dalam FKUB, lalu kegiatan-kegiatan dialog lintas agama, termasuk juga perbaikan ekonomi. Demikian. Ya, baik. Terima kasih, Romo, atas jawabannya yang membuat kami sedikit ada pengetahuan lagi tentang bagaimana kita cara menyikapi peristiwa ini. Ya, Ibu sudah join kembali. Ya, ada kendala, mohon maaf ini Romo sama mahasiswa semuanya. Ya, syukurlah sudah bisa masuk kembali. Silakan diteruskan tadi sampai di mana ya. Terima kasih Kak Nasa sudah menghandle ya. Ya, baik. Kalau mau meneruskan nggak apa-apa sih, Nasa? Ya, oke.
Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, dari teman-teman yang laki-laki mungkin selain Nivos, dari Reza. Izin bertanya Ibu dan Kakak Mentor dan juga Oh iya, Romo. Ya. oh ya silakan kita. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Nikita dari Universitas Sumatera Utara, Romo. Ya. Salam kenal Romo. Jadi saya ingin bertanya mengenai peristiwa ini kan sebenarnya bisa dijadikan pembelajaran untuk kedepannya agar tidak terulang lagi kejadian yang sama, Romo. Apakah dari misalnya dari forum FKUI tadi adakah kayak gerakan gitu, Romo, untuk mengantisipasi itu dijadikan pembelajaran dengan cara berdialog antara lintas agama dengan mungkin Romo sebagai pembicara atau mungkin Romo-Romo lain yang dari gereja tersebut untuk dijadikan pembelajaran kita. Terima kasih, Romo. Ya, saya jawab langsung ya. Ini saya beberapa kali diminta untuk menjadi narasumber juga untuk adanya dialog lintas agama yang difasilitasi oleh FKUB atau kelompok-kelompok masyarakat lintas agama itu, ya. Dan ini merupakan langkah yang baik, langkah pencegahan yang baik ya. Semakin kita itu bersaudara secara nyata, bukan hanya dalam tataran pikiran atau teori, tapi dalam berkegiatan, khususnya kegiatan sosial bersama, termasuk juga saling hadir di kelompok-kelompok lintas agama itu adalah baik. Kebetulan di gereja kami namanya dialog lintas agama sangat-sangat ditekankan. Maka ada satu bidang di gereja, kepengurusan gereja itu komisi hak hubungan antar kepercayaan itu, di mana kami memang serius untuk menangani bagaimana kami berdialog dengan agama-agama lain. Inspirasi bagi kita adalah apa? Pada saat katakanlah tokoh ya, boleh dikatakan kami ini kan tokoh begitu ya, bergandengan tangan saat tokoh agama itu saling rukun, saat tokoh agama itu kelihatan dekat dalam komunikasi dan persahabatan, kita yakin yang di grassroots itu ya, yang di akar rumput di masyarakat itu, di umat itu, kalangan umat itu, mereka juga merasa senang, merasa adem, ya, merasa tenang. Khususnya pada saat mengalami hal-hal yang sifatnya intoleransi atau penganiayaan atas pelanggaran atas kemanusiaan tadi. Jadi para tokoh ini berperan penting sebenarnya memang. Apapun yang, kalau tokoh itu di antara tokohnya sudah beda pendapat yang sampai pada tataran katakanlah kebencian begitu, ini berbahaya dan tidak baik untuk umat. Dan saya yakin semua agama mengajarkan untuk hidup rukun dan damai. Itu saya yakin, karena setidaknya itu pula yang saya dengar dari para tokoh-tokoh agama yang lain. Begitu, Nikita. Terima kasih, Romo. Berarti Ya. memang dari tokoh agamanya sendiri juga berperan sangat besar ya, Romo? Ya, betul. Ya. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Terima kasih Nikita, terima kasih Romo. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Kalau misal sudah cukup, saya ada pertanyaan untuk Romo. Ya. Jadi kan setelah peristiwa itu terjadi, ada beberapa gereja juga yang mengalami hal yang sama. Apakah ada saling menguatkan gitu Romo, kayak misalnya kegiatan lain selain di lingkup gereja Santa Maria sendiri, atau adakah kegiatan lain gitu seperti saling menguatkan atau ada acara doa atau bagaimana Romo? Itu yang dengan antar gereja yang antar gereja. Ya. Ya. Terima Langsung kasih. saya jawab ya. Baik. Dari antara gereja Katolik khususnya, kami kan solidaritasnya tinggi.
bukan hanya Gereja Katolik di Keuskupan Surabaya yang meliputi wilayah Jawa Timur ini ya, hampir dari seluruh Indonesia tuh banyak yang mengungkapkan dukungan, bahkan bantuan juga semacam itu sangat-sangat berlimpah dan kami merasakan besar sekali. Dari teman-teman gereja Kristen juga kehadiran maupun bantuan material juga kami rasakan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ke depan tadi yang saya sampaikan, mulai dari terjadinya peristiwa itu sampai dengan 1 tahun itu kami setiap sebulan sekali tanggal 13 kan mengadakan kegiatan tadi. Itu juga salah satunya diisi oleh teman-teman dari gereja Katolik dari wilayah yang lain di Surabaya ini hadir, romonya memberikan tema tertentu yang seputar toleransi dan juga dialog agama. Lalu juga dari teman-teman Kristen hadir untuk memberikan inspirasi juga semacam itu. Sampai dengan setahun ya, termasuk juga dari kalangan Muslim, juga dari tokoh-tokoh agama dan unsur pemerintah juga ikut pada saat itu. Kalau saya boleh menyimpulkan kebersamaan dari seluruh gereja, apalagi gereja sesama gereja Katolik, terus juga gereja Kristen, ya kami rasakan sungguh solidaritasnya besar. Ya bukan hanya itu, sekali lagi dari lintas agama pun yang kami rasakan tadi. Dan yang paling besar kami rasakan tentu adalah kehadiran itu loh, ya. Yang tadi saya katakan, gereja kami menjadi tempat di mana orang bukan Katolik saja yang berkerumun saat itu untuk mengamankan tempat itu, memberikan bantuan tenaga, bantuan material ya. Kalau kayak orang punya hajatan itu kan ada panitianya ya, punya tim yang itu tuh mereka berjalan sendiri di sekitar gereja dan pastoran kami untuk membantu. Itu para unsur-unsur lintas agama, Gus Durian dari gereja Kristen dan lain sebagainya. Dan itulah yang bagi saya paling menguatkan ya. Kami tidak merasa sendiri dan ditinggalkan begitu. Begitu, Masa. Terima kasih Romo atas jawabannya. Ya, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, mumpung masih ada kesempatan bertanya. Ya, tadi Bu memang sempat terpental ya, tapi kalau misalnya boleh disambung tadi Romo yang Nifos, karena saya keluarnya pas Nifos tadi ya, yang berkaitan dengan bantuan. Kan tadi memang ternyata pemerintah Kota Surabaya yang memberikan bantuan perbaikan fisik terhadap gedung gereja yang rusak. Dan pada saat kita ke sana sama Kak Nasa ini, itu kan ditunjukkan di dalam highlight tadi juga ada gambar tentang bekas-bekas ini ya kerusakan dari patung-patung santo yang rusak tadi yang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu kan retak-retak dan memang dibiarkan seperti itu ya Romo. Dan tambahannya adalah ternyata Romo Eka menjelaskan ada kaca, tambahan kaca. Ini inisiatif siapa Romo? Memang dari pemerintah kota atau dari pihak mana yang ini memang seperti tadi menjadi sebuah memor ya dari gedung yang masih mengingatkan kita pada luka itu gitu. Gimana Romo itu ceritanya? Ya, pada waktu itu apa yang dibuat oleh Pemkot untuk perbaikan itu menjadi seperti semula. Jadi apa yang rusak dikembalikan menjadi semula. Kemudian inisiatif dari gereja, kami secara intern memutuskan untuk biarlah tempat itu menjadi pengingat untuk siapapun ya pada saat itu terjadi di tempat itu. Hanya sebuah pengingat soal tempat saja, bukan mengingat sebagai luka yang tadi saya katakan ya. Lalu disitulah tempat di mana kami setiap tanggal 13 itu berdoa sebenarnya. Tempat terjadi ledakan itulah kami berdoa setiap malam 13-an itu, kami berdoa bersama. Kadang juga ada dari unsur lintas agama hadir, kemudian kami tirakatan kami menyebutnya. Jadi malamnya sampai setelah jam 12 itu baru kami selesai. Ya di depan patung itu tempat ledakannya di situ. Nah, inisiatif untuk kemudian memberi kaca itu memang dari gereja juga mengingat bahwa ini akan banyak lilin yang dinyalakan di situ, nanti asapnya juga akan masuk, kemudian
debu dan sebagainya supaya lebih terpelihara, maka itu diberi kaca semacam itu ya. Jadi tujuannya lebih pada untuk pemeliharaan saja, Bu Desi, agar kedepannya menjadi tetap bersih dan indah begitu. Ini inisiatif dari gereja. Tapi yang pemerintah buat tadi yang saya katakan membersihkan lingkungan itu sampai sebersih-bersihnya. Jadi sampai di atap segala itu kan pakai drone itu mereka. Atap gereja masih ada serpian-serpian itu diambili semua, lalu membangun tamannya itu, pagarnya dan sebagainya, itu yang mereka buat. Demikian, Iya, Desi. baik. Ya, terima kasih Romo. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana yang dilakukan oleh banyak pihak untuk bersama-sama memulihkan dari kondisi ini. Memang Romo Eka juga menjelaskan bahwa bom itu bisa terjadi di mana saja. Jadi di setiap mungkin tempat-tempat publik, hanya kebetulan memang terjadi di gereja. Tapi sebenarnya teror itu bisa di sekitar kita. Dan bagaimana supaya hal-hal yang bisa membawa pada peristiwa itu kembali, ini kita yang meminimalisir ya supaya itu tidak terjadi. Nah, tadi seperti bantuan dari teman-teman Banser yang menjaga gereja, itu sampai berapa lama Romo mereka menjaga gereja itu, sama berapa bulan? Kalau tadi pemulihannya kan umat itu bisa setahun gitu, konseling itu bisa beberapa bulan gitu. Nah, mereka sampai bisa setia gitu menjaga bersama-sama ikut menjaga gereja sampai berapa lama itu Romo? Ya, untuk kesehariannya itu mungkin berlangsung sekitar 2 bulanan ya. Jadi setiap hari mereka hadir dalam jumlah yang tidak banyak sih, supaya kondisi juga tidak mencolok ya. Ada unsur dari polisi, lalu tentara, kemudian dari Banser, termasuk pemadam kebakaran. Jadi mobil damkar itu juga di situ terus, di depan gereja situ terus. Tetapi untuk kemudiannya hanya pada saat kami melakukan peribadatan di hari Minggu itu. Itu selama tidak tahu berapa bulan, saya lupa, tapi bukan hanya 2 bulan itu, tetapi berbulan-bulan itu pada saat ada acara atau kegiatan peribadatan itu mereka datang untuk ikut mengamankan gitu. Lebih daripada itu memang memberi rasa tenang kan kemudian ya, pastilah sebenarnya aman pada saat itu, tetapi lebih memberikan rasa tenang ya, apalagi mereka yang dari lintas agama kok hadir di situ, itu perasaan umat juga saya yakin merasa lebih tenang, bukan hanya unsur keamanan dari TNI dan Polri saja begitu. Ya, demikian. Ya, berarti memang kehadiran dari saudara-saudara yang tidak hanya seiman ya, tapi di luar yang berbeda, itu ternyata malah menambah ketenangan ya, bahwa seperti ikut ditemani, ikut dijaga, ikut didampingi, itu satu yang luar biasa yang menyembuhkan luka lebih cepat gitu ya Romo ya. Ya, terus mungkin boleh saya tambahkan, saya masih ingat beberapa media asing, wartawan dari asing datang untuk juga bertanya ke kami, kira-kira bagaimana situasi yang sebenarnya. Yang sejauh mereka tahu, Indonesia adalah negara yang plural ya, banyak agama, banyak suku dan sebagainya, dan apakah ini mencederai kerukunan dan sebagainya. Kami para Romo sepakat untuk mengatakan ini hanyalah sebuah teror kecil. Ya, kami tidak ingin menunjukkan Indonesia yang sedang mengalami kekacauan atau apakah memang tidak ya. Sekali lagi ini tragedi kemanusiaan ya, bukan agama begitu. Kepada wartawan asing itu ya saya katakan itu ya, yang terjadi ini, maka ya saya tunjukkan kepada mereka solidaritas kita sangat kuat lintas agama di sini. Kehadiran teman-teman lintas agama sangat menguatkan kami, dan inilah kenyataannya yang boleh diliput dari Indonesia yang seperti ini, bahwa kejadian itu bukan kejadian perang agama atau pencederaan terhadap agama, enggak, tapi ini adalah tragedi kemanusiaan yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang bagi saya saat itu adalah mewartakan bukan hanya untuk di Indonesia ya, tapi untuk di luar Indonesia sendiri, bahwa mereka tahu bahwa kita bisa rukun dan itu kekuatan kita serta kekayaan kita. Demikian. Betul sekali Romo, terima kasih. Ini juga harus menjadi komitmen kita semua ya, untuk memaknai ini kembali dalam porsi atau proporsi yang benar gitu.
tentang meskipun ini menjadi sebuah ujian toleransi, tapi bagaimana kita menghadapi peristiwa ini itu yang membuat kita bisa lebih bijak ke depannya dan apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa. Baik, sebenarnya kita sudah ada di penghujung acara ya Romo ya, tapi mungkin ada Ibu memberikan kesempatan kepada teman-teman ini yang mungkin ingin membagi. Oh ternyata di tempat saya juga ada loh yang saling atau menunjukkan tentang hal yang sama seperti itu, meskipun ya bukan karena diawali sebuah peristiwa bom ya, tapi mungkin bisa di-sharingkan di sini bahwa saya juga bagian dari sebuah upaya kerukunan, terus mungkin pernah menjaga ikut bersama-sama dengan teman-teman menjaga satu rumah ibadah, mungkin ketika ada Natal atau mungkin juga ada perayaan agama yang lain, mungkin bisa diceritakan juga di sini. Gitu. Ada yang mau berbagi? Di tempat yang lain, mungkin di Kupang, ada nggak yang datang nggak nih yang dari Kupang ini? Dari Kalimantan? Ada. Iya, ada, Nak. Yang dari Kupang ada, Bu. Oh iya, kamu ya. Ya, Ani mau membagikan bahwa di sini juga ada, Bu, gitu. Ditunjukkan pada teman-teman kisahnya. Ada nggak? Izin, Bu. Iya, Reza. Silakan, Reza. Sedikit sharingnya kemarin sih, saya kan, perkenalkan nama saya Reza Habib, saya dari Kalimantan Timur, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, program studi S1 Teknik Informatika. Kebetulan baru-baru ini saja sih di Kalimantan Timur ini ada semacam kayak bom di gereja, di masjid segala macam. Kemarin ada sempat di gereja Samarinda, salah satu gereja terbesar di Samarinda, itu ada bom bunuh diri juga, dan banyak juga yang meninggal dan korban-korbannya banyak. Terus bagaimana pemerintah di sini mengatasinya sih sama saja, setiap ada perayaan agama, Natal, Idul Fitri, Idul Adha, segala macam, setiap tempat ibadah itu ada pos jaganya. Dan juga setiap untuk yang Kristen atau Katolik itu di gereja-gereja setiap hari Minggu atau Sabtu itu ada polisi yang jaga supaya agar mereka itu merasa nyaman dalam beribadah. Kebetulan kalau di masjid mungkin itu jarang ada penjagaan karena di setiap masjid itu ada pos satpamnya gitu. Mungkin dengan satpam kebanyakan kan mengenai bom-bom ini kebanyakan di gereja-gereja saja. Mungkin untuk minimalisirnya kebanyakan di gereja untuk bom-bom seperti ini. Terus untuk di tempat ibadah-ibadah lainnya juga seperti itu. Setiap hari perayaan hari-hari besar keagamaan itu pasti ada pos jaganya. Begitu, Bu. Apalagi kalau di tempat saya sekarang kan itu gereja, masjid, dan pasar itu berdepanan saja, Bu. Jadi di sana juga diperketatlah penjagaannya karena jika memang ada kejadian-kejadian kemungkinan besarnya banyak korbannya gitu. Jadi diperketat lebih keras lagi, pemerintah di sini juga menerapkannya cukup baik lah untuk penjagaan setiap tempat ibadah. Terima kasih, mungkin itu saja sharing dari saya. Ya, oke, Reza di Samarinda ya, berarti di kotanya ya, pusat kotanya ya Reza ya? Ya, di ibu kota provinsi. Oke, iya baik, itu sharing dari Reza ya, yang dari Samarinda, bahwa ternyata upaya untuk saling menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga tempat ibadah itu juga ada di semua masyarakat yang ada di Nusantara. Itu menunjukkan bahwa inilah sebenarnya karakter Indonesia gitu, bahwa kita itu memang memiliki toleransi itu, memang menjaga harmonisasi itu. Tinggal kita
mari kita menjadi bagian yang merawat ya, menjadi bagian yang menjaga harmonisasi Indonesia ini. Oke, itu dari cerita dari Kalimantan Timur ya, dari Samarinda. Mungkin di tempat lain dia mau dibagikan yang bisa sebenarnya memperkaya kita pada hari ini tentang merawat kebinekaan dan toleransi. Silakan yang lain. Siapa? Ada? Ya, mungkin sudah lelah ya Romo. Sudah dapat banyak cerita, udah kenyang ini ya. Tinggal mari kita lakukan gitu. Mari kita buat yang lebih baik lagi. Oke, baik. Ibu akan mendokumentasikan ya. Mungkin yang masih menutup kameranya bisa membuka. Ya, baik. Tapi kita akan ini seperti yang tadi yang Romo sampaikan di awal bahwa sebenarnya ini memaknai tentang cinta. Maka mungkin kita bisa memberikan reaksi cinta ya di foto ini apa namanya memberikan banyak cinta untuk Indonesia lagi, makin banyak cinta untuk semuanya. Baik 1, 2. Oke, ya terima kasih Romo. Kami sudah memberikan banyak cinta ya. Dan semoga memang tidak keluar dari kata-kata saja, tapi memang ini keluar dari hati, dari anak-anak, dari mahasiswa-mahasiswa yang tersebar di Nusantara ini akan menjadi yang paling depan untuk menjadi teladan bagi teman-temannya, memprakarsai tentang toleransi, tentang kerukunan, dan inilah mereka semuanya ini Romo. Mungkin sebelum ditutup, Romo berkenan untuk memberikan closing statement gitu yang menjadi yang akan membuat kita semakin ingat gitu tentang apa yang harus kita lakukan ini sebagai generasi muda. Silakan Romo. Ya, closing statement saya adalah bahwa semakin kita memiliki penghayatan agama semakin baik, maka semakin dalam pula cara kita mencintai orang lain. Artinya apa? Cinta tidak terbatas kepada mereka yang segolongan, ya, tetapi juga untuk semua saja. Dan yang menjadi dasar dari toleransi adalah apa? Kesamaan bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Mari kita saling menebarkan kebaikan untuk kita semua, saling bersahabat dan hidup di dalam kebinekaan dengan rukun. Demikian. Iya, baik. Terima kasih closing statement yang mungkin itu akan kita tanamkan dalam hati. Untuk membalas tadi statement bahwa kita sebagai umat Tuhan yang takwa kepada Tuhan mau untuk menjadi seperti yang tadi Romo sampaikan, mungkin kita akan memberikan komitmen kita dengan memberikan tanda jempol ya, bahwa kita oke, siap, saya akan menjadi seperti itu yang diharapkan gitu ya, menjaga kerukunan dan juga ya menunjukkan kecintaan kita kepada sesama. Baik, terima kasih, banyak sekali nilai yang kami pelajari hari ini Romo. Dan tentunya atas nama Rektor Universitas Hang Tuah mengucapkan terima kasih Romo sudah membagikan kisah, menguatkan kita semuanya sebagai mahasiswa-mahasiswa yang ada di Nusantara ini. Dan selamat melayani Romo, sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk teman-teman, sehat selalu. Saya berdoa untuk teman-teman agar senantiasa sehat, sukses, dan bahagia. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri, besok kita akan masuk di Ania sesuai dengan jadwal untuk kelas modul Nusantara jam 1 siang hari Minggu, jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Kebinekaan 3, kita akan sharing session juga seperti ini dengan Ustadz Hasan dari Masjid Muhammad Cengho, Surabaya. Kita akan belajar juga dari Ustadz Hasan, nilai-nilai juga tentang keberagaman, tentang heterogenitas umat Muslim Tionghoa di Surabaya. Dan juga kita mungkin akan banyak belajar ya tentang makna filosofis dari Masjid Muhammad Cengho yang
ya memang kita tidak bisa datang ke sana, tapi belum tentu kita nggak pernah datang. Mungkin suatu saat ya berkunjung lagi ke Surabaya. Mungkin itu pengumumannya, kita ketemu lagi besok siang. Ibu akan mengakhiri. Terima kasih sudah join hari ini. Silakan nanti jangan lupa untuk membuka pada DP untuk absen dan juga mungkin mengisi logbook-nya, karena memang dibuka sampai jam 18 ya, harapannya kalau ada kendala masih bisa teratasi. Dan salam buat keluarga kalian, tetap jaga kesehatan, disiplin protokol kesehatan. Oke, baik. Terima kasih Ibu akhiri, terima kasih Romo, selamat Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Baik. Ya. Selamat. Baik, terima kasih. Ya. Ya, sampai